Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam video ini saya akan mereview sebuah mouse gaming dari brand Logitech, yaitu Logitech G304. Kenapa saya pilih ini, ada alasannya yang pasti, jadi nanti kita jelasin dalam video ya. Jadi langsung aja kita masuk ke review produk atau review brand produk dari Logitech G304 ini. Jadi Logitech G304 ini adalah mouse gaming wireless dari Logitech. Sebenarnya di kelasnya ini ada banyak pilihan ya, dan kenapa saya pilih ini, alasan pertama karena budget dan harganya masuk akal. Pokoknya value for money-nya yang paling pas menurut saya si Logitech ini. Malah dibanding brand-brand lokal gaming gear lokal yang lainnya kayak Fantech atau Rexus, ini tuh bagus. Dan Logitech brand dari zaman dulu, brand gaming gear dari zaman dulu yang udah terkenal di berbagai e-sport lah, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya di kelas ini ada kayak lawannya itu ada Fantech Helios XG3 wireless, itu tuh harganya di 560.000. Terus ada Rexus Daxa R2 wireless, itu harganya di 670.000. Sedangkan si Logitech ini tuh harganya di 500 ribuan gitu. Jadi makanya saya pilih ini dibanding yang lain. Saya ini beli udah lama, udah cukup lama, udah mau 1 tahun pemakaian. Jadi kalau kita udah beli si mouse Logitech ini, yang bakal kita dapet tuh, yang pasti kalau kita beli gaming gear Logitech itu pasti banget dapat si stiker Logitech ini. Kita dapat stiker, terus juga kita dapat baterai buat si mouse, karena kan ini wireless, jadi nggak pakai kabel, konektivitasnya dia pakai dongle USB gitu. Kita dapat ini, terus kita dapat juga kabel extension gitu tambahan buat kalau misalnya si PC kita itu posisinya jauh, takutnya si dongle-nya nggak itulah, koneksinya kurang bagus. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalaman saya pribadi sih konektivitasnya ini bagus, bisa kayak jarak kisaran 5 meter lebih aja masih bagus, nggak putus-putus itu sih konektivitas mouse-nya. Dan yang pasti kita terakhir isi dalam box si Logitech ini itu mouse-nya yang utama kayak gini, baterainya di dalam sini. Oh ya, satu lagi lupa, ini kita dapat dongle-nya kayak gini, nanti kita colok aja ke PC kita. Dan si baterainya yang dikasih dari bawaan si Logitech-nya ini tuh katanya bisa bertahan selama 9 bulan atau 250 jam tergantung. Tapi saya 3 bulan aja udah mulai habis, jadi gantilah pakai baterai yang baru gitu. Kalau menurut saya desainnya itu cukup simpel dibanding mouse-mouse lain yang desainnya sangar gitu, banyak desainnya itu patah-patah. Ini kan kayak lebih bulat gitu dan simpel. Desainnya itu udah dari mouse-mouse sebelumnya, kayak dari zaman mouse kabel Logitech G102, bentuknya sama persis kayak gini. Dan ini tuh desainnya diambil dari situ tapi dibikin wireless, dibikin lebih zaman sekarang lah, lebih wireless. Jadi dengan bentuk yang simpel kayak gini tuh, kalau menurut saya selama pemakaian udah hampir setahun tuh, kalau buat main game atau game FPS gitu, mau berjam-jam ataupun seharian bakal enak, gak pegel gitu sih keuntungan dari desain ini. Dari dulu ini desainnya itu emang kata orang-orang desain enak, pas gitu. Dan kalau saya baca di forum-forum ya, kelemahannya kalau mouse wireless tuh di baterai sih. Cuman ya ini baterainya ya aman sih, maksudnya nggak yang boros-boros banget terus ganti-ganti terus, sih aman. Terus juga kliknya enak Logitech tuh. Itu
side buttonnya, tombol di sampingnya juga scroll. Nah terus si Logitech ini juga dia punya software bawaan, yaitu namanya itu Logitech G Hub. Nanti saya tunjukin kayak gimana itu Logitech G Hub. Itu tuh jadi kita tuh di sana tuh bisa ngatur dari makro tombolnya itu mau kita bikin apa, terus tombolnya itu bisa kita fungsiin buat apa nih, tombol samping kita bisa fungsiin untuk apa aja, shortcut gitu. Terus kita bisa atur DPI nya bisa sampai dari yang paling kecil bisa dan DPI nya itu bisa dari 200 DPI sampai 12.000 DPI gitu. Terus dia juga kalau misalnya kita habis baterai nih, dia tuh bakal merah-merah di sini, jadi bakal ngingetin kita kalau baterainya udah mau habis banget. Dan di si software juga kita bisa lihat berapa persen lagi si baterai mouse ini gitu, jadi gampang. Sensornya juga bagus, tapi kalau saya sih settingnya kalau buat kerja biasa di 800 dpi. Kalau main game ya tergantung gamenya juga, bisa di 800, 400, atau bahkan kalau main Valorant itu saya pakainya bisa 1200 dpi. Jadi kalau saya ada 3 settingan sih, tapi tergantung balik kayak gimana kita mau enaknya seperti apa. Jadi kalau buat yang belum tahu DPI itu apa, jadi DPI itu kayak kecepatan si mouse-nya, sensitivitas mouse-nya, seberapa cepat dan seberapa lambat gitu. Dan polling rate-nya juga bisa sampai 1000 polling rate. Kalau polling rate itu dia tuh delay dari mouse untuk input ke si PC-nya itu, atau kayak kita misalnya ngeklik nih atau ngegerakin tuh ada delay berapa milisecond. Si polling rate itu kayak gitu fungsinya gitu guys. Jadi di software juga kita bisa ada 2 settingan dari namanya ada endurance sama performance. Nanti saya tunjukin yang pasti kayak gimana itu si endurance sama performance itu. Cuma itu kayak bedanya tuh lebih ke biar tahan lama baterai gitu-gitu. Tapi kalau menurut pemakaian saya dan yang telah saya coba tuh nggak terlalu beda yang terlalu signifikan performance sama endurance. Dan bagusnya software ini atau mouse ini juga sebenarnya hampir semua mouse Logitech tuh ada apa gitu tuh kayak memori inboard. Jadi kalau misalnya kita udah setting nih di PC kita yang sekarang berapa DPI-nya, berapa polling rate-nya, atau settingan endurance atau performance-nya, kita bisa save di dalam si onboard memory ini. Jadi nanti kita kalau misalnya kita bawa ini kan wireless, enak ya kalau buat dibawa-bawa kemana-mana, tinggal kita colok dongle itu aja yang tadi. Itu tuh settingannya nggak akan berubah, jadi bakal enak banget, nggak usah setting lagi. Kalau misalnya kita colok ke laptop, misalnya kita mau kerja di luar atau main game di luar gitu misalnya kayak gitu. Dan kalau menurut saya itu dia tuh ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau untuk tangan saya pas sih, tapi tergantung tangan kita juga ya, mouse tuh nyamannya kita mau dia lebih besar atau lebih kecil, tergantung kita main game seperti apa dan nyamannya kita, biar gak pegal juga. Itu kelebihannya. Harga, fiturnya kalau menurut saya itu sebuah kelebihan ya, fitur dibanding brand lain. Terus softwarenya juga lebih bagus lah, software dari Logitech ya, brand dari luar negeri dari zaman dulu juga Logitech itu, dibanding brand lokal kayak Rexus atau Fantech gitu-gitu. Kayaknya saya lebih percaya si Logitech ini. Cuman sayangnya Logitech ini kalau yang dari forum-forum yang saya baca, dia tuh emang agak berat. Kelemahannya si Logitech G304 ini karena baterainya ini yang bikin dia berat, dan beratnya itu lebih ke bagian belakang si mouse-nya. Makanya kalau untuk pertama kali nyoba kan, saya sebelumnya Logitech G102 pindah ke sini tuh rasanya aneh banget sih feel. Cuman karena lama kelamaan jadi enak-enak aja sih, nyaman. Makanya kalau beberapa orang, kebanyakan yang punya mouse ini itu dia itu diganti si baterainya yang ukurannya segini tuh pakai adapter lagi, pakai baterai yang lebih tipis lagi, lebih kecil gitu. Cuman ya emang jadinya yang pertama jadi lebih enteng si mouse-nya, tapi ya kelemahannya ya daya tahan baterainya kan lebih kecil itu gitu. Itu aja sih kalau buat main game. Pokoknya ini enak banget buat main Valorant, Point Blank atau CS. Untuk kerja juga produktivitas cocok buat yang mau nyari mouse di range harga 500 ribuan gitu ya. Ini udah value for money-nya paling bagus sih dibanding brand lain di harga segitu. Dan ini juga mouse-nya juga nggak murahan atau gimana ya, dia kelasnya maksudnya ke mid range sih,
nggak terlalu entry level tapi nggak terlalu yang high end juga. Kalau di atasnya ada yang sekarang tuh yang lagi rame banget dipakein pro player e-sport, Valorant atau apa, CS, itu tuh yang paling baru dari Logitech, itu Logitech G Pro Superlight, itu harganya bisa sampai 2 juta gitu. Jadi menurut saya sih ini cukup aja kalau buat main game yang nggak terlalu serius gitu ya, nggak yang kita masuk dunia e-sport, itu cocok buat kerja tugas gitu. Itu sih guys teman-teman ya, paling video dari saya mengenai review dan pengalaman saya pakai mouse ini selama hampir setahun. Paling segitu dulu untuk video kali ini, untuk memenuhi tugas dari dosen, tugas saya dari dosen mata kuliah digital campaign. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.